Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon rakyat paneuri pejabat gitu. Rakyat menjerit, kaum elit sibuk berbagi cari duit. Moal saha anu sejahtera pejabat yang pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik, padahal teu karasa leutik. Ngomongin inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon, duit terlalu banyak beredar, heuda duit aing mah eueuh sakieukeun. Punten. Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makarin, tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis. Lurah datang, Pak, itu bukan tidak diangkat. Tenaun, tukang sampahnya belum datang, kusia angkat, cek aing teh. Mantak turun kawaluan teh nyontoan aing teh. Aing gubernur Jawa Barat, mulungan runtah kasusukan Arisia, naon. Betul. Kan itu nyontoan lain pencitraan. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana angka pendapatan yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya. Bagaimana kayu bakar tidak berbiaya. Bagaimana ikan tidak berbiaya. Bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya. Bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambel atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi. Sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir, para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah untuk otokritik. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi, sebagai seret-seket-seret Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Betul.
Saya melihat ya, seharusnya DPRD mau legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan. Ini umumin, bikin animatifnya. Guru maneh caing teh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banget ini gubernurnya banyak ngatur pada diri ini, segala diatur. Ya sekolah itu adalah aturan. Kalau nggak mau masuk dalam aturan, nggak mau masuk sekolah. Dan terakhir kita belajar deh dari siapa? Dari TNI Polri. Di antara seluruh pejabat pegawai negara yang paling banyak aturan siapa? TNI Polri. Baju diatur, pasang lencana diatur, masukin diatur, sabuk diatur, sepatu diatur, tinggi badan diatur, rambut diatur, berat badan diatur, semua sudah diatur. Apakah TNI Polri tidak bahagia? Bahagia ternyata. Apakah TNI Polri dianggap organisasi yang tidak tertata? Paling solid. Siap salah, siap salah. Itu kalau ditegur pimpinan, siap padahal benar. Kenapa? Karena di mata pimpinan semuanya salah. Kalau di TNI Polri pemimpinlah yang penentu kebenaran. Siap salah, walaupun benar sebenarnya siap salah. Nah gitu, makanya kemarin saya marahin Sekda. Hei, kamu salah itu. Kayak aneh, kamu ngomong aja cukup satu. Siap salah, tak gitu, cai. Siap salah. Kalau sipil argumentasinya panjang, Pak Sekda. Wow, panjang. Udah jangan panjang-panjang. Aku salah sih teh cai teh. Siap salah cukup, cai teh eta. Karena profesor, doktor, Pak pakai argumentasi, landasan berpikir, filosofi ganeng, cai teh. Siap salah, komando. Sipil itu harus ditertibkan, Pak. Sipil itu, ya walaupun tahu lah. Jadi pemimpin itu kan kadang siap di depan, di belakang diomongkan. Ngomong, aing pusing, siap salah, siap salah. Nah nanti itu pemimpin itu, nanti ngaku itu di ujungnya. Jadi kalau saya tadi saya yang salah, bukan anak buah yang salah. Tapi di ujung nanti, sebenarnya mana udah bener, tapi udah harapin anak buah ya, tapi bawa perlu dijaga. Itu seni memimpin. Dan pemimpin tuh dalam militer, dalam Polri sama. Biasanya anak buah yang paling sering dimarahin, itulah anak buah yang paling disayangi. Kenapa? Karena kalau sudah tidak disayangi, nggak usah ditegur, nggak usah diluruskan, nggak usah dibangun, biarin masih ya, weh. Nah saya ini. Nah, kepala dinas pendidikan ini termasuk yang sering beleguk sama. Anda beleguk sama. Gitu. Cicing, kudu kumaha tuh, cina gitu. Beleguk sama. Stres tuh, Pak. Pertama jadi kepala dinas pendidikan, tidak saya tanya selama 2 bulan. Beleguk sama caing teh. Nah gitu. Tapi kan tidak ditanya baru yang diangkat jadi eselon 2 di provinsi kan nggak ada masalah. Daripada ditanya di mutasi. Kamu teh guru yang paling baik, aku sayang sama kamu. Sekarang kamu ngajar tuh di itu. Oke, semangat, Bu. Semangat ya. Nah, kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak, anakku? Sekali lagi, betul tidak? Nah, saya tuh kan keluhan tuh karena sore nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak, Pak Guru? Mohon maaf juga, Pak Kadisdik. Pulangnya jangan jam 3, Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4, Pak, capek, Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar, Pak, kalau sekolahnya cuma 2 hari, Pak. Wow. Si nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1. Sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Aja kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak juga. Nah, menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju?
Setuju. Setuju banget. Oke guys, itu video kita saksikan. Terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum.